warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Farid Ardiansyah SEMM selaku dosen pengampu manajemen risiko dan teman-teman yang saya cintai. Di sini kami dari kelompok 3 yang terdiri dari saya sendiri Siti Nadira, Nisrina Atira dan Talita Rahmadiar akan menjelaskan tentang Enterprise Risk Management atau yang disingkat dengan ERM. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari Enterprise Risk Management atau yang disingkat dengan ERM. ERM adalah suatu proses pengelolaan risiko secara menyeluruh untuk mengelola ketidakpastian, meminimalisir ancaman, dan memaksimalkan peluang yang diimplementasikan dalam strategi perusahaan yang dipengaruhi manajemen perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan. Konsep dasar manajemen risiko perusahaan, sebab proses yang sedang berlangsung dan mengalir melalui suatu entitas sebagai akibat oleh setiap orang dalam tingkat organisasi, diterapkan dalam pengaturan strategi, diterapkan di seluruh perusahaan pada setiap tingkat dan unit, termasuk dalam mereview pengambilan tingkat entitas portofolio yang berisiko, dirancang untuk mengenali peluang kejadian yang jika terjadi akan mempengaruhi jalannya usaha dan organisasi, mampu untuk memberikan keyakinan memadai kepada manajemen entitas dan dewan direksi dan pencapaian tujuan. Komponen Enterprise Risk Management atau ERM. Komponen ERM KOSO digambarkan sebagai sebuah kubus yang mempunyai 3 permukaan yang tampak. Permukaan dari sisi kanan adalah komponen entitas perusahaan, yaitu level perusahaan, divisi, unit bisnis, dan anak perusahaan. Permukaan dari sisi atas adalah komponen tujuan manajemen risiko perusahaan, yaitu strategis, operasi, pelaporan, dan kepatuhan. Permukaan dari sisi depan adalah komponen proses manajemen risiko perusahaan, yaitu kondisi lingkungan internal, penetapan tujuan, identifikasi kejadian, penilaian risiko, penanggapan risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Menurut Committee of Sponsoring Organization of Trade Commission, ERM terdiri dari 8 komponen. Yang pertama yaitu internal environment atau lingkungan internal. Lingkungan internal menjadi penentu organisasi dan menjadi dasar bagaimana risiko dipandang dan diperlakukan oleh orang-orang dalam entitas, juga falsafah atau pandangan tentang pengelolaan risiko dan risk appetite, nilai-nilai integritas dan etika, dan lingkungan di mana mereka beroperasi. Yang kedua yaitu objective setting, penentuan tujuan. Tujuan harus ada terlebih dahulu sebelum manajemen dapat mengidentifikasi peristiwa-peristiwa yang bisa terjadi yang mempengaruhi keberhasilan mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu event identification atau yang disebut dengan identifikasi peristiwa. Peristiwa-peristiwa internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan entitas harus diidentifikasi dengan membedakan antara risiko dan peluang. Yang keempat yaitu risk assessment atau yang disebut dengan penilaian risiko. Risiko dianalisis dengan mempertimbangkan beberapa kemungkinan terjadinya likelihood dan dampaknya sebagai dasar penentuan bagaimana risiko tersebut harus dikelola. Selanjutnya yaitu yang kelima yaitu risk responses atau tanggapan terhadap risiko. Manajemen memilih cara-cara untuk menanggapi risiko seperti menghindari, menerima, mengurangi, atau membagi. Yang keenam yaitu control activities atau kegiatan pengendalian. Kebijakan dan prosedur dibuat dan dilakukan untuk membantu meyakinkan bahwa tanggapan terhadap risiko dilaksanakan secara efektif. Yang ketujuh yaitu information and communication. Informasi yang relevan diidentifikasi, dikumpulkan, dan dikomunikasikan dalam bentuk dan pada waktu yang memungkinkan orang-orang melaksanakan tanggung jawab mereka. Yang terakhir yaitu monitoring atau pemantauan. Keseluruhan ERM dipantau dan dimodifikasi jika perlu. Pemantauan dicapai melalui kegiatan manajemen yang terus-menerus atau evaluasi terpisah atau kedua-duanya.
Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Atira akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai tujuan dan manfaat Enterprise Risk Management atau yang dikenal dengan ERM. Tujuan dan manfaat ERM. Yang pertama, A. Menciptakan keunggulan daya saing dengan memperbaiki metode dana perusahaan dan alokasi sumber daya serta mengoptimalkan biaya dan efisiensi. Kemudian B. Minimalkan volatilitas anggaran melalui kemampuan dalam mengantisipasi dan mengkomunikasikan ketidakpastian. Kemudian C. Mengurangi biaya pemindahan risiko. D. Mengefektifkan proses pengambilan keputusan. Kemudian mengantisipasi kerugian yang dapat diprediksi serta hal-hal yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya. Kemudian menyelaraskan antara kerugian dari suatu resiko dengan program penanganan resiko. Kemudian G. Mengintegrasikan manajemen resiko perusahaan dengan proses perencanaan yang strategis. Kemudian H. Mengelola secara efektif seluruh potensi kejadian di masa mendatang yang menimbulkan ketidakpastian. Kemudian, memberikan nilai tambah bagi perusahaan dengan mempermudah manajemen. J. Memberikan respon atau pengelolaan risiko serta dapat secara tepat. Memberikan respon pengelolaan risiko secara tepat dan cepat sehingga dapat meminimalkan potensi terjadinya kerugian dan secara bersamaan mendorong kesempatan positif. Kemudian yang K, meningkatkan keyakinan manajemen dalam transparansi resiko, keselaraan antara toleransi resiko dengan strategi, dan perbaikan resiko yang berdampak terhadap perhitungan kompetisi dan ukuran kinerja. Kemudian I, mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Kemudian meningkatkan kredit rating. Kredit rating ini merupakan resiko kredit yang diberikan kepada perusahaan, individu, ataupun instansi sebagainya. Kemudian mendorong tata kelola dan kepatuhan. Dan yang terakhir, membantu organisasi untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang yang strategis. Nah, selanjutnya yaitu saya akan membahas menjelaskan mengenai hubungan antara tujuan dan komponen. Nah, teman-teman bisa melihat dulu gambar di video ya. Nah, itu ada gambar metrik 3 dimensi di mana terdapat hubungan antara tujuan dan komponen ini digambarkan dengan matrik 3 dimensi ini. Nah, di bagian atas teman-teman bisa lihat, di bagian atas ini merupakan tujuan dari RRM. Nah, yaitu ada strategi, cooperation, reporting, dan compliance. Nah, dan di bagian depan ini merupakan komponen ERM, yaitu untuk komponen ERM ini tujuannya untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang di bagian samping itu merupakan lingkup penerapan dari ERM dalam suatu organisasi, itu teman-teman. Nah, 8 komponen manajemen risiko yang saling terkait ini diperlukan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang baik berupa tujuan strategis, operasional, pelaporan, dan kepatuhan. Jadi semisal dalam ERM tidak ada organisasi, nah itu hanya sia-sia. Dan untuk mendorong atau memaksimalkan tujuan tersebut diperlukan suatu komponen. Kemudian ada yang namanya keterbatasan ERM. Nah, meskipun ERM ini memainkan peranan penting dan memberikan manfaat besar untuk perusahaan, namun tetap ada keterbatasan tertentu. Nah, sebagai tambahan atas faktor-faktor yang dibahas di atas, kemudian keterbatasan ini juga merupakan kenyataan karena pertimbangan manusia atau human judgment. Nah, dalam membuat keputusan, manusia bisa keliru atau salah. Dalam membuat keputusan bisa salah atau keliru. Nah, keputusan menanggapi resiko dan penentu sistem dan prosedur pengendalian harus mempertimbangkan relatif cost atau biaya dan juga keuntungan. Kegagalan bisa terjadi ini karena manusianya sendiri, dan untuk mengendalikan dapat diterabas lewat kolusi 2 orang atau lebih, dan manajemen mampu mengesampingkan keputusan-keputusan ERM tersebut. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Thalita Rahmadiar, NIM 119 dari kelas 6B. Di sini saya akan menerangkan tentang peran dan tanggung jawab ERM. Dalam penerapan ERM mendeskripsikan peran dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh seluruh pihak dalam suatu organisasi terkait dengan penerapan manajemen risiko. Adapun beberapa pembagian peran dan tanggung jawab di masing-masing pihak sebagai berikut. Yang pertama adalah Board of Director, yaitu bertanggung jawab dalam melakukan pemantauan terhadap seluruh penerapan manajemen risiko. Yang kedua adalah Chief Executive Officer, yaitu pemilik dan penanggung jawab utama seluruh manajemen risiko organisasi. Yang ketiga adalah manajer lainnya bertanggung jawab dalam mendukung filosofi manajemen risiko organisasi, memastikan kepatuhan terhadap risiko, dan mengelola risiko sesuai dengan kewenangannya agar konsisten dan dengan toleransi risiko yang ada. Lalu yang keempat adalah Risk Officer, Financial Officer, dan Audit internal, yaitu memiliki peran dan kunci dalam mendukung efektivitas penerapan manajemen risiko organisasi. Yang kelima adalah personil organisasi lainnya bertanggung jawab dalam menerapkan manajemen risiko organisasi yang sejalan dengan prosedur dan kebijakan yang ditetapkan. Lalu selanjutnya adalah pihak eksternal, yaitu pelanggan, vendor, partner, auditor eksternal, regulator, analisis keuangan, yaitu tidak bertanggung jawab atas efektivitas manajemen risiko organisasi, namun berperan penting dalam menyediakan informasi yang dapat mendukung efektivitas manajemen risiko. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara ERM dan audit internal. Pada audit internal dapat diuraikan ada dua kategori peran ERM. Yang pertama yaitu peran inti audit internal dalam ERM adalah kegiatan yang berhubungan dengan layanan pemastian. Lalu yang kedua adalah peran tambahan lain yang boleh dilaksanakan dalam layanan konsultasi dengan dibarengi pengamanan independensi dan objektivitas. Selanjutnya, peran inti audit internal dalam ERM adalah kegiatan yang berhubungan dengan layanan pemastian yang meliputi yang pertama, pemberian keyakinan pada desain dan efektivitas proses manajemen risiko. Yang kedua adalah pemberian keyakinan bahwa risiko dievaluasi dengan benar. Yang ketiga adalah mengevaluasi proses manajemen risiko, dan yang keempat adalah mengevaluasi pelaporan mengenai status dari risiko-risiko kunci dan pengendaliannya, dan yang kelima adalah meninjau pengelolaan risiko kunci termasuk efektivitas dari pengendalian dan respon lain terhadap risiko tersebut. Lalu yang kedua adalah peran tambahan lain yang boleh dilaksanakan dalam layanan konsultasi dengan dibarengi pengamanan independensi dan objektivitas yang cukup, antara lain ada 7. Yang pertama, memulai pembentukan ERM dalam organisasi. Yang kedua, mengembangkan strategi manajemen risiko bagi persetujuan dewan. Yang ketiga adalah memfasilitasi identifikasi dan evaluasi risiko. Dan yang keempat adalah pelatihan manajemen tentang merespon risiko. Yang kelima, mengordinasi kegiatan ERM. Yang keenam adalah mengonsolidasi laporan mengenai risiko, dan yang ketujuh adalah memelihara dan mengembangkan kerangka ERM. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.